Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, yang saya hormati Ibu Zuliati selaku dosen metodologi penelitian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Penelitian saya dilatar belakangi oleh efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang dinilai masih menghadapi berbagai kendala nyata. Beberapa hambatan utama yang sering muncul meliputi rendahnya kualitas laporan keuangan, kelemahan sistem pengendalian internal, keterlambatan pelaporan, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta adanya resistensi terhadap perubahan sistem kerja berbasis digital. Berdasarkan data ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS RI tahun 2024, masih ditemukan kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap regulasi di sejumlah daerah. Selain sistem informasi, kualitas sumber daya manusia dan inovasi teknologi juga memegang peran krusial sebagai sumber daya strategis organisasi. Pegawai dengan kompetensi teknis dan regulasi yang baik akan mampu mengoperasikan sistem digital secara optimal untuk menghasilkan keputusan keuangan yang berkualitas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kudus guna melengkapi keterbatasan studi terdahulu dengan mengintegrasikan efisiensi anggaran sebagai variabel penghubung atau intervening dalam mengukur pengaruh sistem informasi, kompetensi SDM, dan inovasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Berikut ini ada beberapa gap research yang saya gunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian ini. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah implementasi sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap efisiensi anggaran pada pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kudus? Kemudian yang kedua, apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efisiensi anggaran pada pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kudus? Yang ketiga, apakah inovasi teknologi berpengaruh terhadap efisiensi anggaran pada pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kudus? Yang keempat, apakah efisiensi anggaran berpengaruh terhadap efisiensi pengelolaan keuangan Kabupaten Kudus? Dan yang kelima, apakah implementasi sistem informasi akuntansi, kompetensi SDM, dan inovasi teknologi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kudus melalui efisiensi anggaran sebagai variabel intervening? Untuk tujuan penelitian sendiri, yang pertama, untuk menganalisis pengaruh implementasi sistem informasi akuntansi terhadap efisiensi anggaran pada pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kudus. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap efisiensi anggaran pada pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kudus. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh inovasi terhadap efisiensi anggaran. Untuk selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi pemerintah Kabupaten Kudus. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah Kabupaten Kudus dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi implementasi sistem informasi akuntansi, peningkatan kompetensi aparatur pemerintah, dan pengembangan inovasi teknologi. Yang kedua, bagi organisasi perangkat daerah. Penelitian ini dapat membantu organisasi perangkat daerah memahami pentingnya efisiensi anggaran dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Yang ketiga, bagi aparatur pemerintah daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi aparatur pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan. Yang keempat, bagi akademisi dan peneliti selanjutnya. Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam pengembangan penelitian di bidang akuntansi sektor publik, sistem informasi akuntansi, dan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi. Dan yang kelima atau yang terakhir, yaitu bagi masyarakat.
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat tidak langsung kepada masyarakat melalui peningkatan efektivitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik dapat meningkat secara optimal. Selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori yang pertama adalah akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah cabang ilmu akuntansi yang digunakan dalam organisasi pemerintahan dan organisasi non-profit untuk mengelola, mencatat, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik kepada masyarakat. Tujuan utama akuntansi sektor publik adalah menciptakan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah. Selanjutnya, pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh aktivitas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Mahmudi 2018, pengelolaan keuangan daerah adalah proses pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu good governance. Good governance sendiri adalah konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketujuh, kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan individu yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Menurut Wibowo 2017, kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Dalam pengelolaan keuangan daerah, kompetensi SDM menjadi faktor penting karena aparatur pemerintah bertanggung jawab atas administrasi keuangan daerah dan pengoperasian sistem informasi akuntansi. Selanjutnya yang ke-8 yaitu inovasi teknologi. Inovasi teknologi adalah penerapan teknologi baru atau pengembangan yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Inovasi adalah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau organisasi. Selanjutnya, efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran adalah kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya keuangan secara optimal untuk mencapai tujuan dengan biaya minimal. Efisiensi anggaran menunjukkan tingkat keberhasilan organisasi dalam memanfaatkan anggaran secara hemat sambil mencapai target yang ditetapkan. Berikut adalah kerangka berpikir dan hipotesis. Hipotesis yang pertama, implementasi sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kudus. H2, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kudus. H3, inovasi teknologi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kudus. Hipotesis yang keempat, implementasi sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap efisiensi anggaran Kabupaten Kudus. Hipotesis yang kelima, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap efisiensi anggaran Kabupaten Kudus. Hipotesis yang keenam, inovasi teknologi berpengaruh positif terhadap efisiensi anggaran Kabupaten Kudus. Hipotesis yang ketujuh, efisiensi anggaran berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kudus. Hipotesis ke-8, penerapan sistem informasi akuntansi berdampak positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah melalui efisiensi anggaran Kabupaten Kudus. Hipotesis yang ke-9, kompetensi sumber daya manusia berdampak positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah melalui efisiensi anggaran Kabupaten Kudus. Hipotesis ke-10, inovasi teknologi berdampak positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah melalui efisiensi anggaran Kabupaten Kudus. Untuk selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif. Selanjutnya, metode penelitiannya kuesioner, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, kuesioner. Selanjutnya, teknik analisis data, uji validitas, uji reliabilitas, transformasi data, rancangan penerapan hipotesis, uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas, uji heteroskedastisitas,
3. Uji autokorelasi. Dan selanjutnya ada koefisiensi determinasi dan analisis jalur. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada saya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.